Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang splinting periodontal dengan teknik Esquire. Yuk kita simak bersama. Apa itu splinting periodontal? Jadi, splinting periodontal adalah cara yang digunakan untuk menstabilkan gigi yang goyang karena terkena trauma atau penyakit agar gigi tersebut dapat kembali ke posisi fungsionalnya. Untuk memilih penyangga untuk splinting harus memperhatikan hukum Ante bahwa total daerah membran periodontal gigi abutment harus sama atau melebihi gigi yang akan diganti. Juga panjang perlekatan membran periodontal gigi penyangga harus setidaknya setengah atau 2/3 dari akar normal. Jika pada satu kasus terdapat satu gigi yang mobile, maka kita dapat memilih dua gigi tetangganya untuk menjadi abutment, dan kita harus memastikan untuk gigi tetangganya tersebut tidak mengalami mobile. Indikasi splinting periodontal. Yang pertama, untuk menstabilkan mobilitas gigi sedang hingga lanjut. Yang kedua, menstabilkan gigi pada trauma oklusal sekunder. Yang ketiga, memfasilitasi prosedur scaling dan bedah. Yang keempat, menstabilkan gigi yang mengganggu fungsi pengunyahan. Yang kelima, menstabilkan gigi setelah gerakan ortodontik. Kontraindikasi splinting periodontal. Yang pertama, mobilitas gigi sedang sampai berat dengan adanya peradangan periodontal dan atau trauma oklusi primer. Yang kedua, kurangnya jumlah gigi penyangga yang memadai untuk menstabilkan gigi yang goyang. Yang ketiga, occlusal adjustment sebelumnya belum dilakukan pada gigi dengan trauma okklusal. Prosedur splinting periodontal. Langkah yang pertama adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Ada handscoon masker, alat diagnostik set, kawat splinting berdiameter 0,3 mm, needle holder, tang potong, dan ada pentam. Langkah selanjutnya yaitu persiapan operator. Yang pertama, melakukan cuci tangan 6 langkah dengan sabun. Yang kedua, operator menggunakan alat perlindungan diri. Langkah selanjutnya yaitu persiapan pasien. Yang pertama, menjelaskan kepada pasien tentang perawatan splinting periodontal. Yang kedua, meminta pasien untuk mengisi inform consent. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan pentam. Selanjutnya mengukur dan memotong kawat mayor. Langkah selanjutnya memasukkan kawat mayor dari distal 43 ke distal 33. Mengelilingi permukaan labial dan lingual gigi. Kawat mayor dipilin searah jarum jam dan longgar. Ukur dan potong kawat minor lebih pendek dari kawat mayor. Masukkan kawat minor pada interdental gigi 33, 32, 31, 41, 42, dan 43. Masukkan satu sisi di bawah kawat mayor dan satu sisi di atas kawat mayor. Kawat minor dipilin searah jarum jam dikencangkan dan pastikan posisi kawat mayor tetap berada di bawah lengkung terbesar gigi untuk menjaga retensi. Lakukan hal yang sama dengan gigi yang lainnya. Pada gigi 32, masukkan kawat minor dari arah lingual, satu sisi berada di bawah kawat mayor dan satu sisi berada di atas kawat mayor. Kemudian kawat minor dipilin searah jarum jam dan dikencangkan. Pastikan posisi kawat berada di bawah kontur terbesar gigi untuk menjaga retensi. Hal yang sama juga dilakukan pada interdental gigi 41 dan 31. Masukkan kawat minor dari arah lingual,
satu sisi berada di bawah kawat mayor dan satu sisi berada di atas kawat mayor. Kemudian kawat minor dipilin searah jarum jam dan dikencangkan. Pastikan posisi kawat berada di bawah kontur terbesar gigi untuk menjaga retensi. Hal yang sama juga dilakukan pada interdental gigi 41 dan 42. Masukkan kawat minor dari arah lingual, satu sisi berada di bawah kawat mayor dan satu sisi berada di atas kawat mayor. Kemudian kawat minor dipilin searah jarum jam dan dikencangkan. Hal yang sama juga dilakukan di antara interdental gigi 42 dan 43. Setelah semua kawat minor terpasang, kencangkan kawat mayor searah jarum jam dengan cara dipilin. Cek kekencangan kawat menggunakan sonde, tidak boleh longgar dan bergerak saat digerakkan menggunakan sonde. Potong sisa kawat minor dengan tang potong dan menyisakan kawat 2-3 mm dari interdental. Kemudian, sisa pilinan kawat minor ditekan ke arah oklusal atau ke dalam interdental dengan amalgam stopper agar tidak mengganggu jaringan sekitarnya. Dilakukan pengecekan kawat yang tajam dengan menggunakan jari. Instruksi setelah pemasangan splinting. Yang pertama, tetap menjaga kebersihan rongga mulut dengan cara sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan sikat interdental dan menggunakan obat kumur. Yang kedua, diet lunak. Yang ketiga, bila wire lepas hubungi operator. Yang keempat, kontrol 1 minggu dan 1 bulan untuk mengecek kondisi splinting dan kondisi patologis lainnya.